Halo, selamat datang di Kongkoyan TV. Rasanya masih kecewa banget, MU kalah dari Leipzig dan harus keluar dari Liga Champion. Cuman pada kesempatan kali ini, gue pengen ngomongin sedikit tentang perjalanan MU ya di Liga Champion. Pada saat growing group, gue udah bilang ini grup neraka ya, grup susah, grup paling susah ya. Bahkan kalau gue bilang kayak Manchester City, Chelsea, Liverpool itu dapatnya gampang-gampang lah. Kalau gue bilang sih lebih gampang lah, jauh lebih gampang daripada grupnya kita. Gue pas drawing group juga gue udah bilang, wah ini Paris Saint-Germain harusnya ini bisa juara grup ya. Kenapa? Karena dia finalis tahun lalu dan ini Paris Saint-Germain, dia punya banyak pemain bintang. Dan gue bilang Leipzig sedikit di atas Manchester United kalau gue bilang. Kenapa? Karena ya Leipzig itu ya semifinalis tahun lalu dan juga dia sebagai tim ya, secara teamworknya tuh sama manajemennya, coachingnya semua tuh ya lebih bagus lah dari Manchester United ya. Cuma Manchester United punya materi pemain lebih bagus dari Leipzig ya. Dan jalannya gimana kita punya Liga Champion? Nah, kita bisa lihat ya. Pertandingan pertama kita menang 1-2 lawan Paris Saint-Germain. Pertandingan kedua kita ngebantai Leipzig 5-0. Ya, ini memberikan harapan banget nih. Wah, ini harusnya 90% lolos. Kenapa? Karena nextnya kita tinggal menang 2 kali ya, atau ya jangan sampai kalah poin lah, jangan sampai kalah lawan Istanbul, udah pasti lolos ya kan. Harusnya tuh udah 90% lolos. Ya, cuman gitu. Akhirnya kita kalah lawan Istanbul di Istanbul. Ya. Cuman ya kita berhasil menang lagi di Old Trafford. Setelah itu kita kalah 2 kali lawan Paris Saint-Germain dan kalah lagi lawan Istanbul. Ya, jadi kalah lagi lawan Leipzig. Ya, jadi kita 3 kali menang, 3 kali kalah ya. Oke, kalau kita bisa lihat dari perjalanan kita, jujur awal-awal itu kita menang lawan Paris Saint-Germain sama Leipzig itu benar-benar menurut gua sih itu Ole punya andil ya. Jadi itu ya dia memberikan taktik lah, taktiknya Ole lah yang memenangkan 2 pertandingan itu. Paris Saint-Germain Ole memakai 3-4-3, 5 back dengan 2 defensive midfield ya kan. Dan di pertengahan pas ada seri ya, itu kan seri kan menit 70, ingat banget seri Paris Saint-Germain 1 Manchester United 1. Dia ngerubah taktik dan akhirnya Marcus Rashford bisa ngegolin, kita menang 1-2. Ini di kandang Paris Saint-Germain ya. Lawan Leipzig, Ole juga mengganti formasi, mengganti taktik ya, mengganti sistem, dia mengganti jadi 4-4-2 diamond ya. Di situ kita udah menang ya, kita udah menang berapa ya, 1-0 waktu itu kalau nggak salah kan, kita mimpin. Terus ya Marcus Rashford masuk dan dia memberikan performa yang sangat bagus sekali. Akhirnya kita menang 5-0 ya. Jadi itu semua menurut gue berkat Ole ya, walaupun Rashford memberikan performa yang baik, kita udah menang duluan gitu sebelum Rashford masuk ya, dan jadi 5-0. Nah ini kalau gue bilang kenapa kita nggak lolos, problem utama adalah kekalahan kita lawan Istanbul 2-1 lawan Istanbul. Salah siapa kita kalau Istanbul? Jelas itu bukan salah Ole. 2 gol itu 2 gol yang konyol ya, defensive error, bener-bener defensive error yang gila banget menurut gue ya, itu bener-bener konyol sekali gitu loh. Ini kan golnya Dembaba dari half line corner, nggak ada yang jaga ya kan, dimana ya itu standarnya harusnya kita punya fullback, kalau nggak CDM tuh harusnya jaga di half line, tapi nggak ada orang di situ, cuma Dembaba doang ya. Akhirnya gol lah Dembaba. Dan yang gol keduanya Istanbul, gue ingat banget kejadiannya sama kayak golnya Leipzig kemarin. Si Kulkas ya, ada yang low cross, bola nyelonong, dibiarin aja sama dia, nggak dibuang ya. Ini gitu loh, jadi ini penyebab kekalahan kita yang utama kalau gue bilang ya. Yang kedua lagi penyebabnya apa? Pas kita kalah 1-3 lawan Paris Saint-Germain di Old Trafford, keadaan masih seri ya. Babak pertama keadaan masih seri, dan itu menurut gue Paris Saint-Germain ataupun MU mainnya sama-sama kurang bagus. Pas halftime, setelah halftime kita main lebih bagus dari Paris Saint-Germain. Kita nyerang terus ya kan. Pada akhirnya ya, bukan pada akhirnya sih itu, dan 2 itu harusnya ada gol itu dari Martial ya kan. Ingat nggak yang blunder gila dia itu, blunder bener parah banget tuh ya, depan gawang nggak ada kiper miss position, nggak ada yang marking dia nggak gol, malah nembak burung ya. Kalau nggak itu kita udah menang 2-1 ya. Cuman pada akhirnya ya Paris Saint-Germain ngegolin Marquinhos dari corner ya, ya. Mengecewakan bener nggak. Jadi terus akhirnya ya di injury time Neymar ngegolin lagi jadi 1-3 ya. Itu kesalahan
dari pemain. Ya, Martial ngutusin untuk ngelawak di depan gawang, nggak bisa ngegolin. Nah, itu kesalahan 3. Ya menurut gue yang nonton Leipzig ke Manchester United kemarin, ya gue bilang tetap itu 80% lah gara-gara Ole kita kalah. Terlalu takut. Walaupun seri cukup, dia maunya mainnya bertahan. 3-4-3 atau dia 3-5-2 ya kan. Kalau menurut gue itu salah sekali. Kenapa? Karena pas setelah halftime kita ganti pemain menjadi lebih menyerang, itu Leipzig kelabakan. Kita harusnya bisa menang kalau kita main menyerang dari awal. Ya itu kesalahan Ole. Cuman kita berhasil nyetak 2 gol, ya kan? Nyetak 2 gol artinya apa? Ya kalau misalnya gol ketiganya Leipzig itu si kulkas nggak ngelawak ya, orang bola nyelonong dibiarin nyelonong, nggak dibuang sama dia, ya itu harusnya seri. Ya, jadi kalau gue bilang ya perjalanan kita di Liga Champion, kenapa kita bisa gagal lolos Champion, itu nggak 100% salah Ole, enggak. Ya, kesalahan Ole itu menurutku nggak gitu banyak. Ya, oke lah dia mungkin kadang suka telat substitusi atau apa segala macam ya. Cuman kalau dari segi ini, gue bilang kebanyakan kita dikecewakan oleh pemain-pemain yang nggak konsisten. Pemain-pemain nggak punya mental. Pemain-pemain yang gimana ya, ekspektasinya itu kita harusnya kalau main buat MU itu nggak bisa main kayak gitu, nggak bisa blunder bodoh kayak begitu ya. Jadi itu gue bilang permasalahan utama seperti itu. Dan juga yang pasti yang paling penting adalah permasalahan dari segi defense kita, suka ngelawak ya, defense kita tuh bener-bener. Kalau gue sih, menurut gue pada saat ini ya, gue bilang kita punya defense tuh bener-bener kualitasnya itu nggak banget lah buat Manchester United. Ya itu menurut gue defense untuk kayak sekelas Everton, sekelas Leicester City ya kan. Itu cocok tuh defender kita, center back kita ya minimal ya itu ya, Lindelof dan Maguire. Kalau untuk sekelas MU nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa memberikan performa kayak begitu, blunder bodoh seperti itu tuh nggak bisa. Ya itu penting banget kalau gue bilang. Ini kenapa kita keluar dari Champion? Ya itu nggak konsisten, kita punya pemain tuh nggak konsisten, mentalnya nggak ada ya, dan defense pun suka lawak. Dan ini nggak cuma sekali loh. Ingat gak pas lawan Sevilla kemarin di semifinal Europa League, sama juga ngelawak juga defense, padahal main kita lebih bagus, nyerang terus, defense yang ngelawak. Jadi itulah menurut gue ya, kita pemain ini menurut gue untuk dari segi defense ya, pemain itu harus diganti menurut gua. Ya namanya Maguire atau Lindelof harus out. Salah satu harus out. Ya jujur kalau gua suruh milih, gua lebih milih Maguire out. Ya menurut gua selama ini Lindelof menurut gua dia lebih bagus daripada Maguire. Oke lah kalau atas nggak ada yang ngalahin Maguire. Cuma kalau menurut gua Maguire banyak melakukan blunder bodoh kayak begitu gitu. Bola nyelonong dibiarin, itu kan terlalu basic banget itu, terlalu dasar itu, blunder dasar banget. Ya kedepannya gue bilang sih harus benar-benar center back kita harus ganti. Kalau nggak ada ganti center back, kita nggak mungkin bisa juara. Kalau gue masih kita seberat juara lah kalau kayak begitu. Kenapa? Karena kita lawan siapapun juga kita pasti bisa kalah karena blunder bodoh seperti itu. Ini penting banget. Ya jadi itulah kalau gue bilang ya, perjalanan kita di Liga Champion ya. Sebenarnya kita harusnya bisa lolos ya gitu. Pemain-pemain kita emang mentalnya belum kuat, mentalnya masih belum juara ya. Cuma ada beberapa pemain yang mentalnya juara. Dan juga dari segi defense kita nggak bisa pakai defense seperti ini lagi gitu. Kita nggak bisa pakai Maguire, Lindelof lagi kalau gue bilang. Kalau mau juara nggak bisa pakai mereka ya. Kedepannya gimana ya, jujur ya, kalau banyak nanya kayak apa, Europa League kan lumayan kok gitu. Europa League kan bagus juga, nggak jelek. Ya kalau gue sih jujur melihat dari segi progres MU dari musim lalu, kita berhasil semifinal Europa League, kita masuk Liga Champion, ya kan? Artinya apa? Ya kalau kita turun ke Europa League lagi ya nggak, itu kita udah turun, udah nggak progres kayak dari musim lalu gitu loh, ya kan? Lu udah upgrade gitu kan ya? Lu balik lagi downgrade ke Europa League. Ya, kalau kita jadi juara Europa League tahun ini, menurut gue itu ada progres. Kalau juara. Ya, tapi itu setelah downgrade dari Liga Champion, benar nggak?
Ya, jadi progres itu penting kalau gue bilang. Makanya gue kecewa kita gue balik ke Europa League. Ya walaupun kita menang pun ya Europa League, menurut gua tuh Europa League bukan yang liga yang bener-bener kasta tinggi banget itu kalau gue bilang sih. Ya, oke lah dia lebih tinggi dari FA gitu kalau gue bilang. Cuman ya dibanding Premier League, gue jujur lebih milih Premier League kita kita masuk gitu ke apa kita bisa ya bisa juara gitu loh. Gue lebih milih ke situ. Jujur kalau gue ini ya. Menurut gue Premier League di atas Europa League. Nah, jadi kalau kita progres lagi ya oleh gimana nih ya kan? Kalau gue bilang minimal ya kita harus juara Europa League atau enggak di Liga kita harus naik dari peringkat 3. Ya entah kita coba jadi runner up Liga atau enggak kita coba jadi juara. Itu ada progres dari Ole. Ada progres. Gimana pun jalannya Liga ya naik turun atau apa, yang penting kalau kita bisa di posisi 2 atau juara Liga ataupun Europa League kita bisa menang, itu menurut gue progres yang sangat bagus dari Ole. Ya kalau FA menurut gue itu cuma tambahan lah. Kalau menang bagus, kalau enggak ya udah. Ya kan, menurut gue sih begitu kalau untuk FA ya. Mungkin kalau kayak fans Arsenal seneng banget, gue juara FA, gue juara Charity Shield ya, tapi lihat lu performa lu gimana di Liga, ya kan, performanya gimana di Liga, ada progres nggak di situ. Itu penting banget ya, karena gimana pun juga untuk klub segede macamnya Manchester United, Arsenal segala macam ya, Big Six lah ya, Premier League itu udah pasti target nomor 1 gitu loh. Ya kedua ya Premier League sama Champion lah. Kalau gue bilang itu harusnya jadi target nomor 1 gitu loh kalau gue bilang. Ya, jadi itu benar gue penting banget. Oleh kedepannya sih semoga lebih fokus ya di Premier League. Ya, coba naik ke runner up atau kan juara. Kalau Europa League udah pasti harus juara. Kalau 2 itu nggak kecapai ya menurut gue sih udah oleh sih kelar gitu loh. Semoga dia punya kontrak kan sisa berapa ya? 1,5 tahun lagi kan nggak salah kan ya. Jadi semoga nggak diperpanjang deh kalau gue bilang deh. Kita cari pelatih baru yang lain. Ya, oke, sekian ya gue punya apa ya obrolan lah ya tentang Champions League kita ya. Welcome to Europa League. Semoga kita bisa juara Europa League ataupun di Premier League kita bisa lebih baik lah dari tahun lalu, minimal runner up kalau nggak juara. Nggak gampang, udah pasti nggak gampang. Kenapa? Karena Chelsea Chelsea menunjukkan konsistensi. Terus Spurs juga kayaknya mungkin ini juga bisa jadi kuda hitam nih Tottenham Hotspur ya. Liverpool juga dan Manchester City masih kuat. Jadi menurut gua sih nggak gampang, cuman itu yang harus jadi progresnya Manchester United ke depan setelah keluar dari Liga Champions. Oke, kalau suka video ini jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Gimana nih perasaan kalian nih keluar dari Liga Champions? Oke, thank you for watching.